Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Januari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita akan mulai dengan berita pertama. Puluhan mangrove di Poka Kering, Pelipesi mengatakan tidak mungkin mati sendiri. Seorang warga Wati Pelupesi yang bermukim tak jauh dari kawasan Pantai Poka mengeluhkan perihal mengeringnya hutan bakau di kawasan itu. Kepada tribunambon.com, Pelupesi mempertanyakan penyebab pasti keringnya puluhan mangrove itu. Pasalnya, Dinas Lingkungan Hidup DLHP Maluku telah mengumumkan hasil uji lab sampel air sebulan pasca keringnya mangrove. Namun tidak disebutkan penyebab pasti. Dia mengaku prihatin atas kerusakan lingkungan di perairan Teluk Ambon itu. Apalagi hampir 7 bulan pasca matinya mangrove hingga kini tidak ada upaya konservasi. Dia pun sempat menyinggung perihal mangrove adalah tanaman yang punya banyak manfaat. Tribuners, di tahun 2023 Polda Maluku melakukan penguatan produk positif dan patroli cyber jelang tahun politik. Tahun 2023 Polda Maluku melakukan penguatan produk yang positif, yakni memperkuat fungsi intelijen, Binmas dan Babin Kantipmas. Hal ini dilakukan karena jelang tahun politik 2024, sebab kondisi Kamtipmas intensitas gangguannya cukup tinggi. Maka dari itu antisipasi dilakukan dari tahun 2023 agar masalah di kemudian hari bisa diatasi secepatnya. Romo Khairat memaparkan bahwa cara kerjanya seperti unit intelijen di Polda Maluku akan mendeteksi setiap kegiatan masyarakat. Apabila menimbulkan gangguan Kamtipmas, maka langsung diatasi saat itu juga. Selain itu, untuk Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder pemerintahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Begitu juga Babin Kamtipmas akan bekerja sama dengan para Babinsa menjaga daerah wilayah hukumnya, sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. RUM juga meminta kepada masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban saat ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemilu ya, pemilu legislatif maupun pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada Februari 2024. Sudah barang tentu pada saat 2023 ini sudah kegiatan-kegiatan baik itu dari KPU maupun peserta pemilu, nanti itu partai politik itu sudah berlangsung. Sudah barang tentu aktivitas masyarakat akan semakin tinggi. Terkait dengan hal tersebut, Polda Maluku sudah mengantisipasi dengan kita punya unit intelijen untuk mendeteksi setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan mengganggu, kita sudah pasti akan mengantisipasi. Selain itu juga kita punya Direktorat Bimas yang nantinya akan bekerja sama dengan semua stakeholder untuk setiap saat memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat.
Prihatin sampah plastik berserakan di lapangan Mandala, Karangpanjang, Ambon, warga saling ajak untuk jaga kebersihan. Sampah berserakan di area lapangan Mandala Remaja, Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 19 Januari 2023. Pantauan tribunambon.com di lokasi jenis sampah yang berserakan didominasi sampah plastik, berupa bekas botol minuman dan kemasan makanan. Tak hanya itu, rumput liar pun tampak tumbuh setinggi betis hingga paha orang dewasa di sekitaran lapangan dan tribun. Seorang warga Ambon, Ade Slamet, menyayangkan kondisi satu-satunya stadion olahraga yang dimiliki Provinsi Maluku itu. Dia lebih menyorot kelakuan warga Ambon yang masih tak sadar akan menjaga lingkungan. Pasalnya, bekas botol minuman yang berserakan merupakan ulah pengunjung yang tak membuang sampah pada tempatnya. Dengan jarak pandang jauh pun terlihat lumut di setiap anak tangga atau tribun yang mengelilingi lapangan itu. Terdapat tong sampah yang disediakan sesuai fungsinya, yakni penampung sampah plastik, kering, dan organik di area tulisan Taman Karpan. Petugas kebersihan pun kerap membersihkan area sekitar, namun tak sekaligus dengan area lapangan dan tribun. Diketahui lapangan Mandala Karpan ini kerap dijadikan sebagai arena berbagai jenis pertandingan olahraga, dimulai dari sepak bola hingga baris sempang. Jika tidak ada perlombaan, maka dijadikan sebagai pusat pelatihan para atlet dan sport olahraga seperti jogging bagi warga Kota Ambon. Hal yang sama disampaikan warga lainnya yang menggunakan fasilitas publik itu untuk melakukan rutinitas olahraga setiap harinya. Diketahui pemerintah Kota Ambon segera membuat regulasi yang mengatur tentang sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Tidak main-main sanksi yang dikenakan denda hingga 1 juta rupiah. Menurut saya kesadaran masyarakat di Kota Ambon belum begitu bagus ya, terbukti dari sampah-sampah plastik yang bertebaran di tempat atau spot kita jogging lapangan Mandala Karpan ini. Dan jorok. Warga yang lain. Iya, sebagai warga kota yang notabene tinggal di sini, kita menghidupi diri kita di sini dan mencintai kota ini. Marilah sama-sama kita menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jikalau sudah disediakan tong sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan serampangan. Dan ya, mari kita kembalikan citra Kota Ambon yang emang bersih, yang dari dulu emang sudah mendapatkan penghargaan Adipura karena saking bersihnya. Mari menjaga kebersihan. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Jan Christie Management gandeng Polsek Nusa Niue galang dana lewat live music. Jan Christie Management menggelar live music tepat di pertigaan depan kantor pos polisi Benteng, Jalan Nonasar Papua, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon, Kamis 19 Januari 2023. Kegiatan tersebut turut bekerja sama dengan Polsek Nusa Niue. Konser yang berlangsung sejak pukul 12 waktu Indonesia Timur bukan sekedar menghibur, namun juga menggalang dana untuk membantu Adriel yang menderita penyakit tumor dan Nelson penderita gula. Jan Christie mengatakan 2 hari yang lalu mereka mendapat kabar bahwa Adriel telah meninggal. Namun tim tetap bekerja menggalang dana yang nantinya akan diserahkan langsung kepada keluarga Adriel. Jan Christie Management telah berulang kali menggelar konsel amal yang juga bekerja sama dengan Polsek Nusa Niue. Ucapan terima kasih Jan sampaikan kepada seluruh warga Kota Ambon yang turut memberikan uluran tangan, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan live music tersebut. Adapun konser live music tersebut akan terus berjalan hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 32 orang dari tim Jan Christie Management dilibatkan dalam kegiatan tersebut, juga dari pihak kepolisian Nusa Niue.
adik Adriel sama kakak Nelson. Adik Adriel penderita tumor dan kakak Nelson penderita gula. Tetapi karena niat dari Jen dan tim sudah 2 hari kemarin, Jen dan tim diberi kabar oleh keluarga adik Adriel sudah dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Tetapi Jen tetap dengan tim menggalang dana buat adik Adriel, nanti akan disalurkan langsung ke keluarga. Ya, jadi Jen Krisis Manajemen sudah melakukan konser amal live music di depan Polsek Nusa Dua sudah beberapa kali. Kebakaran juga kita buat di sini, gempa bumi juga kita buat di sini, dan Jen mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Kapolresta Ambon dan Ibu dan juga keluarga besar Polsek Nusa Dua. Terima kasih Bapak Kapolsek beserta jajaran. Berita terakhir untuk Tribuners yang butuh healing, Asri Permai Beach, satu lagi wisata pantai recommended di Salahutu. Wisata Asri Permai Beach merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang ada di Negeri Pial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Lokasinya berada tepat di perbatasan antara Negeri Pial dan Negeri Tengah-Tengah. Pantai ini berjarak sekitar 22 km dari pusat kota Ambon dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Pantai wisata Asri Permai Beach menawarkan pesona keindahan yang memanjakan mata dan bakal melepas penat rutinitas kerja. Deretan pohon bintang gori atau biasa disebut dengan pohon hutung oleh warga setempat seperti atap, melindungi dari terik dan tentunya menambah sejuknya pantai. Pengunjung juga bisa mandi dan menikmati air lautnya yang jernih. Terdapat deretan batu karang yang menjadi pemecah ombak berbaris rapi sekitar 10 meter dari tepian pantai. Belum banyak fasilitas yang tersedia, hanya beberapa bangku yang terbuat dari kayu dan batang pohon, serta kamar mandi yang juga berfungsi sebagai ruang ganti. Sang pemilik mengaku dirinya tidak menggunakan beton untuk membuat tempat duduk dengan tujuan tetap menjaga kesan natural. Bagi pengunjung disarankan membawa bekal, pasalnya tidak ada lapak dagangan di sini. Sementara untuk tarif masuk hanya dikenakan Rp5.000 per orang. Biaya tersebut sudah terhitung tarif parkir dan kamar ganti. Tak jauh dari bibir pantai terdapat sebuah sumur tua peninggalan penjajahan Jepang yang dibangun sejak tahun 1942. Asri pun memastikan berwisata di sini bakal menyenangkan dan berkesan meski fasilitas belum begitu lengkap. Kita mulai bangun ini, pantai ini dari tanggal 25 September tahun 2021 sampai sekarang. Jadi beta jalankan beta pantai ini dengan beta pun dana sendiri, beta kerja sendiri, apa-apa juga semua sendiri. Jadi tanpa bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dari pemerintah pusat, beta jalan sendiri. Oke. Nah, di pantai ini pengunjung bisa bakar ikan di mana saja, bisa berenang bebas di sini tanpa ada masalah apa-apa di sini. Jadi maksudnya bebas lah, semua bebas. Salah tiketnya, tiket satu orang 5.000. Nah, ada kamar ganti di sebelah itu gratis, parkir mobil gratis, motor juga gratis. Jadi semua masuk dalam 5.000 itu. Oke, Mama. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 19 Januari 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.